dari kelompok A yang beranggotakan Saya Tita Septiani, saya Lina Hyaro saya Purwani. dengan Ibu Fasil, Bu Ninghayu. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Lina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya Bu. Insya Allah. Iya, hari ini Bu Rita mau melakukan coaching ya? Betul sekali. Ya, hari ini Bu Rita akan melakukan coaching, tapi sebelum melaksanakan coaching, saya ingin bertanya ya Bu, berdiskusi gitu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, Ibu, nanti saat proses coaching, saya akan mengamati dan menilai Bu Rita saat melakukan coaching bersama Coach Bu Rita. Nah, tentunya dalam melaksanakan coaching harus sesuai dengan Tirta ya Bu, alur Tirta gitu. Masih ingat ya Bu, Tirta apa aja? Insya Allah ingat Ibu. Iya, ada tujuan umum, kemudian identitas masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab begitu. Kemudian juga dalam proses coaching saya akan mengamati coaching gitu. Jadi bagaimana coaching tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rita sampaikan. Tentunya saya juga akan melihat apakah Bu Rita juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Boleh Bu. Ya. Nah, sebelum memulai observasi, saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa proses coaching ini juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Ya, di antaranya itu kemitraan proses kreatif, gitu ya Bu. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachnya Bu Rita sendiri. Begitu. Udah siap Ibu? Insya Allah siap Ibu. Oke. Nah, di dalam proses coaching nanti kira-kira apa yang akan dikembangkan atau kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Rita sendiri? Dalam proses coaching nanti yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi inti tentang coaching ya Bu. Saya yang pertama ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh, kemudian juga yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua berpartisipasi aktif gitu ya Bu. Yang ketiga itu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga tersebut apa nih yang akan dispesifikasi oleh Bu Rita sendiri? Yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik adalah tentang mendengarkan aktif, kemudian juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada peserta. Oke, berarti ada 2 ya Bu. Ya. Mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu, ada 2. Nah, dari kedua kompetensi tadi, menurut Bu Rita, apa nih indikator ketercapaian dari spesifikasi tersebut? Kalau menurut saya sih indikator ketercapaiannya yang ingin saya lakukan adalah ketika saya berhasil membuat coach saya nanti mendapatkan solusinya sendiri gitu loh Bu, tanpa tanpa kita just beliau gitu ya. Jadi beliau dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkahnya yang bisa beliau tunjukkan sendiri, seperti ini. Berarti indikator ketercapaiannya ketika coachnya Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu Rita ya? Betul sekali. Oke Bu Rita, nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Rita.
Baik. Jadi nanti biar saya ada pertanyaan-pertanyaan dan diskusi lanjutan setelah ini. Oke, siap. Oke, kalau begitu Bu Rita, setelah ini boleh langsung silakan coaching dan saya izin mengamati ya Bu Rita ya. Baik Ibu, silakan. Silakan dipanggil coachingnya Bu Rita. Ya, siap Ibu. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam, Bu Pur. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Ibu, silakan. Lama nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Ibu. Insya Allah saya santai. Bagaimana kabarnya Ibu Rita? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sedang baik-baik saja, Ibu. Saya sudah bersemangat hari ini. Saya mau sedikit bercerita Ibu Rita. Boleh, Ibu, silakan. Apa yang mau diceritakan sekarang? Ya, ini masalah sedikit mengganjal sekali di pikiran saya. Tadi kan berita kabarnya baik sekali ya. Saya sebenarnya baik, sehat, tapi kurang sedikit lah. Kayak gitu. Apa yang menjadi hatinya, Bu? Oke, begini Bu. Akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya di kelas itu kurang semangat, kurang antusias dalam pembelajaran saya, khususnya pembelajaran IPA. Jadi, menurut Bu Pur, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita hari ini, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu tadi anak-anak atau murid saya kurang antusias dalam pembelajaran IPA, dan ketika disuruh mengumpulkan tugas itu tidak semuanya buat itu paling 50% lah seperti itu. Jadi, Ibu ingin anak didik Ibu itu lebih antusias, kemudian juga lebih bersemangat dalam belajar. Begitu, Ibu? Iya betul Ibu, betul sekali. Lalu, menurut Bu Pur sendiri, kira-kira hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Pur tersebut menjadi kurang antusias, kemudian juga kurang bersemangat saat belajar tersebut? Oke, kalau saya ingat kembali ya ketika pembelajaran saya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat atau kurang antusias dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran saya kayaknya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton. Saya selalu dominan bicara, jadi saya selalu yang sering berbicara, saya selalu sebagai pusat, atau saya sebagai puncak center gitu. Jadi anak-anak itu merasa terabaikan. Ibaratnya bukan student center ya, tapi teacher center gitu. Nah, begitu jadi yang aktif berbicara itu saya sendiri. Anak-anak malah bermain, kadang malah tiduran kayak gitu. Jadi, kalau semisal di skala, kira-kira kalau dikasih skala 1 sampai 10, 1 itu untuk tidak termotivasi, kemudian 10 itu untuk sangat termotivasi, kira-kira posisi Bu Pur saat ini ada di skala berapa? Kalau untuk murid saya itu saat ini ada di nilai sekitar 5. Dari 10 ya, 1 sampai 10 itu di sekitar 5 seperti itu. Berada di sekitar angka Ibu. Nah, lalu harapan Ibu ingin meningkatkannya dari angka 5 tersebut ke skala berapa? Dari angka 5 paling enggak harapannya ya, harapan yang paling besar itu sampai 10. Tapi kayaknya tidak mungkin paling enggak ya dari 5 meningkat menjadi angka 8. Tidak harus 10. Kalau saya sih harapannya pasti 10. Iya, seperti itu. Tapi ya paling enggak sejalan sampai 8 seperti itu. Lalu kira-kira menurut Bu Pur apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk
mencapai skala tersebut untuk bisa sampai ke skala 8 kira-kira apa ya? Kira-kira yang akan saya lakukan untuk membuat agar skalanya menjadi 8 bahkan sampai 10 ya Bu ya gitu tadi ya. Jadi saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang asik, menarik, menyenangkan, jadi anak-anak itu tidak bosan seperti itu. Wah, bagus sekali tuh. Saya sependapat sekali dengan. Lalu menurut pendapat Ibu sendiri, kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid menjadi asik, kemudian tidak bosan juga saat belajar bersama Ibu? Menurut saya, agar anak itu tidak bosan ketika pembelajaran dengan saya atau belajar IPA, maka anak-anak tersebut diberi kesempatan untuk aktif. Jadi jangan saya terus yang aktif ngomong kayak gitu ya. Jadi intinya anak itu dipusatkan atau cara pembelajaran berpihak pada murid seperti itu. Kemudian murid itu harus dinomorsatukan. Dan apabila murid-murid kita sudah jenuh, atau sudah bosan, banyak yang ngantuk, atau banyak yang bosan, maka akan diselingi dengan ice breaking, gitu. Ya, biar saya lebih semangat, terus murid-murid saya juga lebih semangat, jadi saya harus joget-joget atau tepuk-tepuk seperti itu. Ini ice breaking supaya anak itu lebih bersemangat. Kemudian saya berusaha menggunakan lab maya. Nah, ini kalau lab maya itu kan anak-anak cenderung suka dengan yang namanya maya. Maya berarti kan hubungannya dengan sosial. Karena kan itu marah sekali. Makanya saya mencoba untuk menggunakan lab maya. Lab maya ini bisa langsung diaplikasikan dengan tingkat Colorado seperti ini. Sekali ya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah itu juga merupakan salah satu penyebab sehingga murid itu menjadi kurang antusias, kemudian juga mereka agak lalai dalam mengumpulkan tugas itu? Ya, itu kemungkinan pasti itu karena tugas-tugas dari saya itu terlalu banyak. Kalau saya kan pelajarannya IPA, terutama fisika itu banyak sekali hitung-hitungan. Anak kalau sudah ketemu dengan hitung, dengan rumus sudah Iya betul. tahu dulu kan aku sudah ya image susah kayak gitu ya seperti itu. Nah, tanpa memberikannya juga pembelajaran yang beragam, cuma hitung, nulis seperti itu, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, kira-kira Ibu akan menggunakan pembelajaran di kelas yang seperti apa? Tentu, ya saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran yang asik, kemudian ibaratnya berbagai media, yaitu kan sumber ya, terus kemudian juga berbagai produk, jadi diferensiasi produksi. Betul sekali, saya juga setuju. Saya yakin sekali kalau misalkan Ibu menerapkan hal tersebut, Ibu bisa menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan pastinya akan lebih membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Yang pertama, untuk menyelesaikan permasalahan saya supaya anak lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran khususnya pelajaran saya itu IPA, apalagi fisika. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan media belajar yang beragam seperti gambar, lihat alam atau langsung terjun ke ke sawah, misalkan materi ekosistem. Yuk kita ke sawah kayak gitu, sambil bermain, sambil belajar. Kemudian selain lihat alam juga lihat IPA praktikum, ini bersama sama fisika langsung ke alamnya. Jadi bermain sambil belajar. Kemudian lagi kalau ada yang suka nonton video kayak gitu, kita buka itu, nah kita share atau
nonton YouTube bersama. Kemudian ada juga yang menggunakan yang suka bermain dengan HP, itu dengan menggunakan Live Layar atau aplikasi Pet Orlando. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak tidak membosan atau tidak banyak atau tidak hanya yang rumus-rumus saja. Tetapi di sini saya ibaratnya diferensiasi produk. Jadi nanti murid-murid saya akan diberi tugas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Misalkan yang suka menggambar, jadi nanti menggambar tentang kegiatan yang akan dilakukan. Atau enggak yang suka dengan bercerita, langsung ceritakan saja ya, begitu. Pengalamannya tadi apa, seperti apa dan begitu. Atau enggak kalau yang suka dengan main-main, konsep seperti itu gitu. Wah, luar biasa sekali, bagus sekali. Yang hal-hal yang sudah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, Ibu Rika. Iya, lalu komitmen Ibu terhadap rencana ini apa? Komitmen saya. Jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak media pembelajaran untuk memahami materi sehingga murid-murid saya tidak bosan dan mereka juga akan mendapatkan atau menjalankan pembelajaran sesuai keinginan, sesuai bakat dan minatnya, kemudian sesuai dengan media yang dia inginkan atau istilah sekarang apa ya? Merdeka belajar ya, betul. Merdeka dalam pembelajaran istilahnya adalah merdeka belajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan keinginan bakat dan minat mereka, dan juga nanti akan membuat tugasnya juga sesuai keinginan mereka. Jadi mereka tidak terpaksa, jadi lebih asik, tidak bosan, dan berpusat pada ya student center. Jadi bukan saya yang ngomong, harus jadi lebih aktif dan lebih menyenangkan. Wah, bagus sekali Bu Pur. Saya sangat mendukung apa yang akan dilakukan ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin Ibu, terima kasih atas saran dan dukungannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, dan ibaratnya Ibu sayangnya kayak gitu ya. Iya, amin ya Bu. Seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya Bu, kita bisa menjadi pendidik yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Rita. Kalau misalkan ini sudah dilakukan atau sudah diterapkan di kelas ya, dan kemudian saya pengen bercerita lagi tentang pengalaman pembelajaran yang saya terapkan, boleh? Boleh sekali, silakan Ibu bisa menghubungi saya kapanpun. Insya Allah dengan senang hati saya akan mendengarkan ceritanya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rita, kembali lagi kita Iya, berdiskusi Ibu. kembali ya. Iya, siap. Bagaimana tadi setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar dan nyaman Ibu. Oh, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa setelah proses coaching kita akan berdiskusi kembali, begitu ya Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan gitu. Dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Rita, apa nih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi nih sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah disepakati saat praobservasi tadi? Tadi selama proses coaching, saya sudah melakukannya dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksinya, serta tanggung jawab tentunya Ibu.
Dan kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Koci tersebut untuk supaya Koci bisa menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali ya Bu Rita, sudah ibaratnya dikatakan berhasil gitu ya sebagai coach untuk coachingnya Bu Rita sendiri. Tadi Bu Rita sudah melakukan alur tirta ya Bu, di mana Bu Rita sudah melakukan tujuan umum terhadap coachingnya Bu Rita, kemudian identifikasi masalah dari coachingnya Bu Rita, kemudian Bu Rita juga mengarahkan si coach tersebut untuk melaksanakan aksinya gitu, tanpa Bu Rita memberikan solusi, tapi si coach tersebut sudah menemukan solusinya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir juga Bu Rita memberikan rasa tanggung jawab atas apa rencana yang sudah dilakukan oleh Koci, sehingga Koci sudah merencanakan tapi juga memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah direncanakan. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Saya mengapresiasi Bu Rita sebagai coach ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan Bu Rita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, jangan puas dengan hasil hari ini ya Bu Rita ya. Itu saja tidak. Oke, ada satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Rita yang saya tanyakan? Boleh sekali, Oke. silakan. Nah, dari kompetensi tersebut nih Bu, yang sudah dilakukan oleh Bu Rita tadi, apa nih yang perlu dikembangkan atau yang perlu diperbaiki gitu dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rita hari ini? Kalau menurut saya ya, hal yang harus saya kembangkan, kemudian yang ingin lebih saya dalami adalah kemampuan saya dalam memahami alur tirta lagi. Kemudian ketika sudah memahaminya, saya bisa melakukan coaching sehingga coaching saya bisa berjalan dengan baik, dapat menemukan tujuan kemudian penyelesaian masalah dengan sempurna. Oke, luar biasa sekali Bu Rita. Mungkin observasi kali ini sudah cukup ya Bu Rita ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap terus belajar ya Bu Rita. Terima kasih Ibu, insya Allah tetap semangat. Ya, saya pamit ya Bu Rita. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.